Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mulai dikaitkan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Bobi juga mengatakan siap memberikan keterangan terkait dugaan adanya bancakan hasil korupsi proyek pembangunan jalan ke jajaran Pemprov Sumatera Utara. Mantan wali kota Medan itu juga menyatakan akan kooperatif apabila KPK meminta semua data yang diperlukan. 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam. Salah satunya Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting yang juga disebut sebagai orang terdekat Bobi. Ya, namanya proses hukum kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, dan ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Sebelumnya KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai 231,8 miliar rupiah. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berinisial TOP. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni lalu. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan Preservasi Jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya berinisial TOP yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Maka saudara KIR dan saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian saudara TOP dan saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui, operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan koordinasi terkait penjadwalan ulang Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. KPK menyebut masih membutuhkan keterangan Hovifah terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Kami sedang koordinasikan untuk jadwalnya sehingga nanti dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada yang bersangkutan. Tentu kami berharap jadwalnya bisa klop ya, sehingga kita bisa meminta informasi dan keterangan dari saksi dimaksud, karena tentu informasi dan keterangan dari setiap saksi sangat dibutuhkan khususnya dalam perkara ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa siap diperiksa KPK soal kasus dana hibah APBD Jawa Timur. Ia akan mengikuti jadwal pemeriksaan sesuai prosedur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa angkat bicara terkait kasus korupsi dana hibah dari APBD Jawa Timur. Hovifah menunggu jadwal pemeriksaan dari KPK. Ia juga akan kooperatif dan mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Mungkin terkait jadwal pemeriksaan KPK. Kita menunggu sesuai prosedur aja. Ya. Jadi kita mengikuti prosedur. Ya. Akhirnya setelah ini saya nanti malam kan pembukaan Porprov di Malang. Kan olahraga provinsi. Tapi kita mendahului dengan mengajak 100 anak yatim. Sebelumnya KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. KPK telah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Penyidik telah menggeledah 3 rumah pribadi di Jawa Timur. Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dana hibah APBD Jawa Timur. Namun tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana. Setidaknya sudah ada 7 lokasi yang digeledah sejak 14 April 2025. Di antaranya ialah rumah kediaman mantan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam, sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi tersebut. KPK juga telah menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan membawa 3 koper, di mana salah satu isinya adalah flash disk yang ditemukan di ruang sekda. KPK menjadwalkan akan memanggil Hovifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur pada tahun anggaran 2021 hingga 2022. Pemanggilan Hovifah sudah dilakukan sejak 18 Juni lalu, namun hingga kini ia belum menjalani pemeriksaan. Sementara itu, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan.